Tuhan. Shalom saudara Yaka yang ada di rumah. Shalom. Apa kabarnya? Dahsyat, amin. Kita semua percaya bahwa Tuhan kita ada Allah yang baik, Allah yang dahsyat. Haleluya. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Mari sama-sama kita katakan di hadapan-Mu Tuhan. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Katakan, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Kami percaya Engkau adalah Tuhan yang amat baik. katakan. Kau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Yesus baik, Yesus baik, teramat baik. Yesus baik, teramat baik. Sekali lagi sama-sama bertangan. Yesus baik, teramat baik. Yesus baik, teramat baik. Yesus, Yesus baik, teramat baik. Yesus baik, teramat baik. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah. Ya, mari sama-sama kita mau masuk kembali dalam hadirat Tuhan. Kami percaya Tuhan, sungguh indah rencana-Mu bagi setiap kami. Kami bersyukur Tuhan. Kemanakah aku datang pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci. Kau sahabat
seluruh pengabdianku, tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh kau Tuhan. Bahkan seluruh pengabdianku bisa membalas kesetiaanmu Tuhan. bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sama-sama jemaat Tuhan katakan, Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh kami percaya hanya padamu Tuhan. sama-sama angkat tanganmu katakan, Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Mari sembah Tuhan.
alasan kami percaya dan Engkau adalah dasar kami berharap ya Tuhan. Dalam kehidupan yang semakin tidak menentu, dalam firman Tuhan yang mengatakan bahwa kehidupan yang kami jalani semakin jahat, Engkau adalah dasar kami berharap. Engkau adalah alasan kenapa kami terus percaya. Karena Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami ya Tuhan. Engkau adalah Allah yang luar biasa. Penyertaan-Mu dan pimpinan-Mu itu nyata dalam kehidupan kami. Biar hari ini dalam hari perhentian kami yang baik ini ya Tuhan, kehadiran-Mu mengubahkan hidup kami. Firman-Mu menguatkan kami. Sehingga selesai dari ibadah ini ya Tuhan, kehidupan kami menjadi baru. Karena ada firman Tuhan, karena ada Tuhan yang hadir dalam hidup kami. Kami serahkan waktu yang singkat ini kepada tangan-Mu ya Tuhan, biar Engkau membentuk kami sesuai dengan apa yang Engkau mau, sesuai dengan rancangan-Mu dalam hidup kami. Jangan lepaskan kami ya Tuhan, terus pakai hidup kami, terus sertai kehidupan kami. Terima kasih untuk waktu yang Kau berikan bagi kami untuk memuji menyembah nama-Mu. Dan sekarang kami mau duduk diam di hadirat-Mu ya Tuhan. Berkata-katalah buat kami. Sehingga pada akhirnya ada perbedaan antara orang-orang yang beribadah dengan yang tidak kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan yang sekali berdoa mengucap syukur, mari kita semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Tuhan berkati kita semua. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu, salam damai sejahtera buat kita semua, dan saya percaya kita semua sedang berada dalam kasih, anugerah dan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Amin. Bagi Bapak Ibu yang beribadah bersama-sama hari ini, teruslah percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang selalu siap menopang kehidupan kita. Dan tentunya di hari yang baik ini tidak salah kalau saya memberikan ucapan Kyong Hifacai, apalagi itu ya, Sinien Kuaile Wan Serui, ya ini luar biasa ya, ini edisi Imlek Bapak Ibu ya. Selamat tahun baru Imlek bagi yang merayakan. Kiranya di tahun baru penanggalan bulan ini kita semua mengalami berkat dan penyertaan Tuhan Yesus yang lebih dahsyat lagi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, mari kita persiapkan hati kita untuk menerima pemberitaan firman Tuhan, dan biar apa yang akan firman Tuhan ajarkan menjadi dasar yang kuat untuk kehidupan kita bersama. Amin. Bapak Ibu, di dunia ini ada begitu banyak kebudayaan ya. Hampir semua negara itu memiliki kebudayaannya masing-masing. Ada beberapa negara maupun ras yang sama persis memiliki kebudayaan yang sama ya. Ada juga yang memiliki beberapa kesamaan saja. Bahkan ada juga yang berbeda sama sekali. Tapi biar bagaimanapun, semua kebudayaan itu baik dan tentunya perlu dilestarikan. Tidak ada yang boleh dilupakan maupun dihancurkan gitu ya. Dalam sebuah quotes atau satu kutipan berkata bahwa culture is a cluster of intangibles and tangible aspect of life passed down from generations to generations. Atau terjemahannya, budaya adalah kumpulan dari aspek gak berwujud dan berwujud dari kehidupan yang diturunkan dari generasi ke generasi. Dari sini kita mengerti bahwa kebudayaan itu bukanlah produk dari Tuhan. Kebudayaan itu adalah produk manusia yang perlu memiliki pakem kehidupan tertentu yang pada akhirnya menjadi identitas dari suatu kelompok masyarakat tertentu. Jadi masyarakat yang berkumpul sadar bahwa mereka perlu memiliki pakem tertentu sehingga pada akhirnya menjadi identitas yang diturunkan dari generasi ke generasi. Dan karena kebudayaan itu buatan manusia dan memang natur manusia itu terbatas dan tidak sempurna, membuat kebudayaan itu pun menjadi terbatas dan tidak sempurna. Sehingga pada akhirnya Bapak Ibu membuat ada saja beberapa hal yang bersinggungan dengan kebenaran firman Tuhan. Tapi ini yang saya percayai.
Dan ini pun harus bisa dengan dewasa kita jadikan kesepakatan bersama bahwa firman Tuhan itu benar dan posisinya berada di atas kebudayaan manusia. Kenapa? Karena Tuhan itu adalah pencipta, sehingga posisi firman Tuhan berada di atas kebudayaan manapun yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Nah, di hari yang baik ini, waktu kita sedang memasuki Lunar New Year atau Hari Raya Imlek, saya nggak ingin membuat sebuah perdebatan tertentu, tapi melalui firman Tuhan mari kita lihat apa saja yang perlu kita perhatikan di Hari Raya Imlek ini, apa saja yang perlu kita pelajari sehingga memperlengkapi kehidupan kita jadi lebih baik dari sebelumnya. Oleh karena itu ada 3 hal yang perlu kita pelajari di Hari Raya Imlek yang luar biasa ini. Yang percaya, perhatikan kebiasaanmu. Kebiasaan seperti apa yang kita miliki di dalam kehidupan kita sebagai umat manusia. Nah, Imlek mengajarkan kepada kita ada 2 spirit atau ada 2 kebiasaan baik. Ada 2 habit yang sesuai rupanya dengan firman Tuhan. Apa itu? Yang pertama Bapak Ibu, perhatikan kebiasaan apa? Pertama, kebiasaan untuk saling mengasihi. Imlek itu berbicara mengenai saling berkunjung-kunjungan, sudah lama gak bertemu, akhirnya bertemu kembali, duduk makan bersama, menghormati orang yang lebih tua. Bagi orang Chinese ataupun yang merayakan tahun baru Imlek, kebiasaan ini merupakan kebiasaan yang baik dan juga kebiasaan yang ditunggu-tunggu. Dan rupanya kebiasaan ini merupakan intisari juga dari pengajaran Tuhan Yesus dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Oleh karena itu Bapak Ibu, marilah kita harus mengerti bahwa sebagai orang percaya jangan lakukan ini hanya di saat perayaan Imlek saja. Saling menghormati, saling mengunjungi, saling mengasihi itu harusnya menjadi keseharian kita sebagai orang percaya. Makanya di Hari Raya Imlek yang luar biasa ini, 2572 ya, kita harus semakin rajin, semakin lagi membiasakan diri saling mengasihi. Yohanes 13 ayat 34 hingga dengan ayat yang ke-35 firman Tuhan berkata, Aku, Tuhan ya, memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Bukankah ini spirit of Imlek Bapak Ibu? Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Di 2 ayat ini tiba-tiba Tuhan memberikan sebuah perintah yang baru. Perintah yang baru ini diturunkan sewaktu perjamuan malam terakhir, the Last Supper. Bukankah ini hal yang luar biasa? Tuhan pun mengajarkan kebiasaan yang sama dengan yang dilakukan oleh Imlek. Jangan-jangan Tuhan Yesus orang Chinese juga Bapak Ibu. Kita mana tahu, sipit mungkin. Who never knows? Rambut boleh gondrong, mata boleh sipit. So, the spirit of Imlek ini bagus dan rupanya sejalan. Maka tadi saya katakan, tidak selalu akan bersinggungan, tapi bisa juga sama. Makanya hari ini marilah kita belajar untuk memiliki kebiasaan saling mengasihi. Dan perintah baru ini harus menjadi keseharian kita. Makanya kita dikatakan sebagai murid-murid Tuhan kalau kita saling mengasihi. Iman percaya kita dinilai dari apakah kita masih saling mengasihi atau tidak.
Omong kosong Bapak Ibu kalau kita mengatakan kita orang percaya, kita murid Tuhan, tapi tidak ada sama sekali kebiasaan saling mengasihi. Tapi yang menarik rupanya muncul di ayat 31. Coba kita lihat ayat 31, firman Tuhan berkata, sesudah Yudas pergi, ya, the same Judas Iskariot. Sesudah Yudas pergi, berkata Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Perintah baru itu diberikan kapan? Setelah Yudas Iskariot itu pergi. Pergi untuk apa? Pergi untuk menjual gurunya. Bapak Ibu, Yudas itu melambangkan keserakahan. Yudas itu melambangkan keegoisan, melambangkan kepentingan diri sendiri. Dari sini mari kita belajar. Saling mengasihi hanya bisa muncul, benih baik mengasihi itu baru bisa muncul dari diri kita waktu keserakahan itu kita tundukkan di bawah kaki Kristus. Waktu kedagingan itu, waktu keegoisan itu kita tundukkan di kaki Kristus, baru perintah yang baru itu muncul untuk kita saling mengasihi. Kebiasaan yang kedua yang kita perlu belajar adalah kebiasaan untuk saling memberi. Yudas itu mau mengambil untuk kepentingan dirinya sendiri. Tapi justru kita diajarkan untuk saling memberi. Angpau, amplop merah. Sesuatu yang ditunggu-tunggu selama setahun. Ya, sesuatu yang happy, melambangkan kegembiraan. Merah itu sukacita, segar. Bapak Ibu lihat saya segar kan warnanya merah. Tapi jangan dipotong lalu dimakan. Saya bukan buah. Buah apa sebesar saya? Pisaunya juga susah. Tapi angpau itu berbicara mengenai kebahagiaan. Karena terlebih baik memberi daripada menerima. Dan spirit ini atau kebiasaan inilah yang Imlek mau tularkan, mau ajarkan di dalam kehidupan kita bersama. Dan lucunya, kebiasaan memberi ini justru adalah momen yang ditunggu 1 tahun sekali. Bukankah ini menjadi kebiasaan yang baik kalau ini menjadi seperti kebiasaan yang kita lakukan di dalam keseharian kehidupan kita? Tuhan mau ini menjadi habit dalam kehidupan kita. Dan tentunya di tengah-tengah kemeriahan Imlek tahun ini kita juga masih berada dalam sesaknya kesulitan pandemi akibat COVID. Mari sebagai anak-anak Tuhan kita biasakan untuk saling memberi kepada teman yang sedang kesusahan maupun yang sedang kesakitan. 2 Korintus 9 ayat yang ke-6 hingga dengan ayat yang ke-8 firman Tuhan berkata, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab apa? Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Bukankah bagus kalau kita punya kebiasaan memberi? Bapak Ibu lihat, saya habis batuk lalu tiba-tiba saya diberikan air. Coba nih, tuh. Bukankah ini kebiasaan yang bagus, saling memberi? Modus saja Bapak Ibu, pendeta juga butuh minum. Tapi firman Tuhan berkata, kenapa kita harus saling memberi? Karena bukankah Allah yang terlebih dahulu sudah mengasihi dan memberi segala kelimpahan dalam kehidupan kita. Nah, hari ini apakah kita memiliki kebiasaan yang baik untuk saling memberi atau tidak? Dan ingatlah,
Kalau kebiasaan yang dilakukan terus-menerus akan menghasilkan karakter, dan karakter itu akan menghasilkan identitas. Makanya poin yang kedua Bapak Ibu, perhatikanlah identitasmu. Kalau engkau suka memberi, kalau engkau suka mengasihi, kalau engkau rajin lakukan itu, maka identitasmu terbentuk dengan luar biasa. Apa itu identitas Bapak Ibu? Identitas adalah refleksi diri atau cerminan dari keluarga, gender, etnis, dan sosial. Sehingga kita memiliki ciri khusus dalam kehidupan kita. Jangan lupakan manusia itu memiliki dua jenis kehidupan. Yang pertama itu kehidupan jasmania, physical life. Dan yang kedua, spiritual life atau kehidupan batinia. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan lupakan bahwa kita pun memiliki dua jenis identitas. Identitas jasmania, dan ada juga yang perlu kita bangun namanya identitas batinia atau spiritual identity. Saya Carlton, tapi siapa saya di hadapan Tuhan? Siapa saya di hadapan sesama rekan pelayanan? Siapa saya di tengah-tengah rekan kerja saya? Apa yang orang lihat? Siapa kita dinilai? We have our spiritual identity and physical identity. Nah, kalau kita terlalu sibuk hanya membangun citra diri atau gambar identitas fisikal saja, pada akhirnya kita akan dilupakan dan kita pun akan terlupakan. Semua orang memiliki keunikan. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan bahwa kita memiliki ciri atau keadaan khusus, berarti kita semua itu unik, tidak ada yang sama. Pak Pendeta Paulus Eko dengan saya jelas beda. Saya dengan Pastor Fendi jelas berbeda. Kami punya keunikan masing-masing, tetapi rupanya sebagai satu proses sosial, satu kebudayaan yang sama, kita pada akhirnya memiliki satu kesamaan karakteristik. Apa itu yang ditulis oleh 2 Timotius 1 ayat 9, Rasul Paulus berkata, dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Kita ini orang-orang yang diselamatkan. Kita ini orang-orang yang terpanggil oleh panggilan kudusnya. Kita ini adalah orang-orang yang sudah menikmati kasih karunia Tuhan. Itulah identitas kita. Dan jangan sampai identitas ini tergantikan oleh apapun juga. Jangan sampai dalam perjalanan kehidupan keseharian kita membuat identitas spiritual kita atau batiniah kita pun akhirnya berubah. Coba kita perhatikan Roma 1 ayat 18 hingga 23, agak panjang sedikit. Firman Tuhan berkata begini, sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya dapat nampak kepada pikiran dari karya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Ayat 21, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Perhatikan ini Bapak Ibu. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh.
mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang berkaki 4, atau binatang-binatang yang menjalar. Jangan sampai kita dikatakan sebagai orang yang fasik dan lalim karena apa? Dengan sengaja kita menggantikan kemuliaan Allah dengan kemuliaan yang tidak seharusnya kita pasangkan dalam hidup kita. Ingat, perhatikan identitas kita. Kita harus cukup cerdas untuk mengerti bahwa identitas yang ada dalam kehidupan kita di dalam Tuhan begitu berharga. Oleh karena itu jangan biarkan apapun dan siapapun menggeser kita dari identitas kita yang seharusnya. Imlek ini Imlek yang baik. Berkat Tuhan mengalir luar biasa. Tapi jangan sampai kita lupakan siapa identitas kita di hadapan Tuhan. Yang ketiga dan yang terakhir, di Imlek yang luar biasa tahun 2021 ini, perhatikanlah kehidupan kita. Kita semua diciptakan dengan satu maksud dan rencana Tuhan. Saya terlalu percaya Tuhan saya punya maksud dan rencana untuk setiap umat-umatnya. Tidak ada satupun yang dibiarkan hidup tanpa nilai guna maupun tanpa rencana Tuhan. Oleh karena itu saya percaya di dalam proses kehidupan kita Tuhan juga menunggu ada produk yang kita hasilkan. Seperti layaknya satu line production di pabrik maupun di pekerjaan tertentu ada produk yang harus dihasilkan. Dan bukankah produk itu kita nikmati? Tukang sayur memproduksi sayur, tukang minyak memproduksi minyak, tukang tahu memproduksi tahu. Harus ada produk yang dihasilkan. Dan mari jangan lupakan manusia itu hidup 70 sampai 80 tahun saja. Setelah itu kita akan berpindah ke kehidupan yang sebenarnya. Oleh karena itu mari perhatikan kehidupan kita. Sudahkah kita menghasilkan produk yang benar? Sudahkah kita maksimal dengan kehidupan kita? Sehingga waktu quality control itu dilakukan, Tuhan bilang ya kita sudah menjalani kehidupan dengan luar biasa. Sebagai suami, sebagai ayah, sebagai pekerja, sebagai bos, sebagai apapun role atau posisi yang Tuhan taruh. Sudahkah kita berfungsi dengan baik atau belum? Banyak orang kejar posisi, padahal yang harusnya dikejar fungsi. Tuhan gak pernah peduli posisi kita apa, tapi yang Tuhan mau lihat, engkau berfungsi atau tidak. That's life. Kehidupan itu bukan di posisi mana kita berada, tapi sudahkah kita berfungsi atau belum. Makanya Roma 14 ayat 17 firman Tuhan berkata dengan gamblang, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal apa Bapak Ibu nih? Harus ada 3 produk yang kita hasilkan melalui kehidupan kita. Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Tentunya Imlek itu sukacita Bapak Ibu. But life not just about happiness. Sudahkah kita hari ini menghasilkan kebenaran atau belum? Mari kita perhatikan, apakah kita membawa damai sejahtera atau justru sebaliknya. Dan yang terakhir, adakah sukacita itu bisa kita bagikan kepada orang lain atau orang banyak melalui kehidupan kita atau belum? Ingat, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman saja. Tapi mari waktu kita duduk bersama, satu hidangan, satu keluarga bersama-sama.
Coba mari kita periksa, sudahkah ada kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita dari Roh Kudus itu keluar dari kehidupan kita atau belum? Chinese Lunar New Year tahun ini luar biasa. Karena saya percaya Tuhan kita bukan Tuhan yang tidur, tetap ada angpau besar Tuhan sedang siapkan buat kita. 2021 jadi tahun yang luar biasa. Dan saya percaya semua orang yang terus memproduksi kebenaran, damai sejahtera, sukacita di tengah-tengah kesulitan apapun, Roh Kudus itu akan selalu hidup dan membuat perbedaan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu perhatikan kebiasaanmu, perhatikan identitasmu, dan perhatikan kehidupanmu. Amin. Tundukkan kepala kita berdoa. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang hidup dan Engkau terus akan memproduksi kehidupan yang luar biasa baik dalam kehidupan kami. Ampuni kami kalau selama ini kami cuek, kami bebal, kami melupakan dengan sengaja apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kami. Tapi di hari perhentian ini, di bait-Mu yang kudus yang Engkau taruh dari rumah ke rumah, Engkau tegur kami, nasihati kami, ubah kami ya Tuhan. Sehingga selesai dari ibadah ini, mata batin kami dibukakan, kami dicelikkan, kami diingatkan, kami disegarkan. Langkah kami jadi langkah yang baru. Komitmen kami jadi komitmen yang segar. Bahwa kami mau berjalan bersama dengan Tuhan. No matter what, kami akan terus berjalan bersama dengan Engkau. Dan kami mau perhatikan apa yang jadi kebiasaan kami. Kami mau perhatikan siapa identitas kami. Dan kami mau perhatikan kehidupan kami. Hingga pada akhirnya langit dan bumi akan lenyap, tapi firman Tuhan tinggal tetap. Dan orang-orang yang berpegang teguh pada firman Tuhan, itu pun akan tinggal tetap. Mengucap syukur untuk ibadah kami ya Tuhan. Berkati gereja ini, berkati gereja IHK. Saat mereka berkarya, berinovasi untuk terus melayani Tuhan di tengah-tengah semua keterbatasan. Tuhan, Engkau yang bantu. Engkau Allah yang kreatif. Engkau Allah yang penuh dengan inovasi. Oleh karena itu bertahtalah dan teruslah berkarya. Melalui setiap hamba-hamba-Mu, berkati Gembala Sidang kami, Bapak Pendeta Paulus Ekodianto, berkati Pastor Fendi, berkati semua yang melayani di gereja ini. Kiranya melalui kehidupan mereka nama Tuhan dibesarkan, nama Tuhan dimuliakan, kerajaan Allah ditegakkan, mujizat terjadi, berkat mengalir kepada bangsa-bangsa. Pandemi ini akan selesai, tapi kami tahu Tuhan kami akan terus ada dalam kehidupan kami. Oleh karena itu berkaryalah, bekerjalah melalui gereja kami, berkaryalah melalui setiap jemaat-Mu, sehingga nama Tuhan semakin dikenal karena ada orang-orang percaya yang hidupnya dahsyat luar biasa dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, hamba saya berbicara, Engkau yang sempurnakan semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan berkati kita bersama. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku dan satu berharap. Kini aku percaya ada langkah teguh bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Silakan katakan ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku.
Yesus, buat anugerah yang Tuhan berikan kepada setiap kami, buat berkat firman-Mu yang Tuhan telah titipkan melalui hamba-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami diingatkan lewat kebenaran firman-Mu. Kami perlu untuk memperhatikan kebiasaan kami, memperhatikan identitas kami. Dan kami berdoa, biar kebenaran firman-Mu tidak kembali dengan sia-sia. Tetapi kebenaran firman-Mu boleh menjadi rema di dalam setiap kehidupan kami. Sehingga hari raya Imlek ini Tuhan di tahun 2021 bukan hari Imlek yang biasa Tuhan. Tapi hari Imlek di mana Tuhan Yesus memberkati setiap kami, jemaat-jemaat gereja IHK. Dimanapun kami berada, dimanapun kami menonton ibadah live streaming ini. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan Yesus begitu baik bagi setiap kami. Walaupun di masa-masa pandemi kami merayakan Imlek, kami tetap percaya, kami tetap tahu bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Melawat setiap kami Tuhan, menguatkan iman percaya kami bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapak. Tuhan juga memberkati Pastor Charlton Anton Junior yang sudah menjadi saluran berkat. Tuhan memberkati kehidupannya, Tuhan memberkati pelayanannya, Tuhan juga memberkati keluarganya. Apa yang dikerjakan, apa yang dicita-citakan tahun 2021 ini, kami percaya Tuhan buat berhasil dan beruntung. Tuhan juga memberkati hambanya, Bapak Gembala kami, Pastor Paulus Eko Dianto. Kami percaya setiap visinya di tahun 2021 ini pasti dituntun Tuhan, digenapi Tuhan menurut apa yang Tuhan berikan kepada kehidupannya. Terus Tuhan pakai beliau Tuhan untuk membuat setiap kami jemaat-jemaat IHK untuk tetap bertambah, bertumbuh iman, pengharapan dan kasih kami kepada Tuhan. Di tahun 2021 ini setiap jemaat gereja IHK tidak ada satu terkecuali kami mengalami inovasi di tahun 2021 ini. Sebab kami percaya firman-Mu, kami akan melakukan perkara-perkara yang besar, bahkan perkara-perkara yang jauh lebih besar, karena kami percaya kepada Engkau Yesus, penyelamat kami yang hidup, Bapa kami yang kekal. Terima kasih. Tuhan juga memberkati setiap jemaat-jemaat gereja IHK satelit dimanapun mereka berada. IHK Bogor, IHK Bandung, IHK Kota, IHK Palem, IHK International. Kami melepaskan berkat yang spesial di tahun ini Tuhan. Kami percaya ada lawatan Tuhan, ada covering daripada Tuhan, ada proteksi daripada Tuhan. Membentengi, membungkus setiap jemaat kami, menjauhkan kami dari virus COVID Tuhan. Dan kami berdoa setiap jemaat kami dipelihara Tuhan. Kami percaya seperti Tuhan memelihara bangsa Israel di tanah Goshen, Tuhan yang sama akan memelihara kehidupan setiap kami jemaat IHK. Dan kami akan mengalaminya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa setiap jemaat yang sakit, kiranya Tuhan juga memberikan kesembuhan. Buat setiap jemaat yang kehilangan pekerjaan, Tuhan pulihkan kehidupannya, mencukupkan apa yang diperlukan. Bahkan kami percaya Engkau memberkati dengan limpah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan pulihkan bangsa kami. Tuhan pakai setiap kami Tuhan untuk tetap senantiasa berdoa, berharap kepada Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu jauh lebih besar daripada pandemi ini Tuhan. Dan kami percaya kuasa-Mu sanggup Tuhan memberikan kelegaan bagi setiap bangsa kami untuk keluar dari masa krisis ini Tuhan. Tuhan juga memberkati setiap pemimpin bangsa kami, dari presiden sampai ke level RT. Tuhan memberkati mereka Tuhan, berkati kesehatan mereka. Berikan roh takut akan Tuhan, roh hikmat yang datang daripada Tuhan. Sehingga setiap kebijakan, setiap keputusan yang dikeluarkan oleh mereka, semuanya bersumber daripada Tuhan. Dan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami akhiri ibadah kami. Kami mengangkat tangan kanan kami. Kami mendeklarasikan kata-kata iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Saya percaya saya adalah anak Tuhan. Yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Hidup di dalam kekudusan. Sukses di dunia. Dan masuk surga. Saya percaya saya adalah anak Tuhan. Yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Hidup dalam kekudusan. Sukses di dunia. Dan masuk surga. Saya percaya saya adalah Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia dan masuk surga. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya apa yang kami deklarasikan Tuhan mendengar, dan kami percaya itu pasti terjadi buat setiap kami orang-orang percaya dan beriman
Di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa yang terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Saatnya Tuhan kami menengadahkan wajah kami. Kami angkat kedua tangan kami. Kami mau menerima yang terbaik daripada Tuhan. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari dimanapun engkau berada, angkat kedua tanganmu. Mari tengadahkan wajahmu. Terima yang terbaik daripada Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Tuhan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Kekasih-kekasih Tuhan, jemaat gereja IHK yang luar biasa. Engkau adalah biji mata Tuhan. Terima berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang akan senantiasa menyertai, membimbing, menuntun, bahkan mengangkat engkau jadi kepala dan bukan jadi ekor. Engkau ditetapkan untuk terus naik dan tidak akan pernah turun. Apa saja yang engkau kerjakan dengan kedua tanganmu, Yesus buat engkau berhasil dan beruntung. Terima semua berkat yang terbaik dan anugerah yang sempurna diturunkan dari Bapa segala terang itu, Yesus Kristus Tuhan, mulai hari ini sampai dengan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua jemaat diberkati sama-sama berkata, amin. Berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Selamat hari Minggu, dan kami mewakili gembala dan juga jemaat gereja IHK Taman Palem mengucapkan Kung Si Fat Chai, Sing Nian Kuai Le, Happy Chinese New Year to all of us. Ya, semoga semuanya diberkati di dalam tahun baru Imlek ini. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Salam IHK.